Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran dalam pembelajaran tematik SD atau MI. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang macam-macam dari model pembelajaran dalam pembelajaran tematik SDMI, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, model-model pembelajaran dalam pembelajaran tematik di SDMI. Yang pertama, ada Discovery Learning ataupun DL. Yang kedua ada Problem Based Learning ataupun PBL. Yang ketiga ada Inquiry Based Learning ataupun IBL. Yang keempat ada Project Based Learning atau PJBL. Yang kelima ada Mind Mapping. Yang keenam ada Quantum. Jadi di sini saya hanya membahas 3 model pembelajaran. Dari beberapa model pembelajaran tematik di SD ataupun MI yang saya bacakan tadi, di sini saya hanya membahas 3 model pembelajaran saja. Yang pertama tentang Discovery Learning. Jadi langkah-langkah dari Discovery Learning ini ada 6 langkah. Yang pertama stimulation ataupun pemberi rangsangan, dimana contohnya ketika aktivitas guru menunjukkan gambar ataupun skema atau video yang berkaitan dengan materi sedikit gambaran mengenai media yang ditampilkan. Terus kalau mengenai aktivitas siswanya, siswa mengamati dengan seksama video yang ditampilkan, kemudian mencatat bagian-bagian yang ingin ditanya saja. Selanjutnya langkah yang kedua ada problem statement, di mana guru mempertegas jawaban yang diberikan siswa. Kemudian siswa bertanya mengenai hal yang mereka ingin ketahui. Dan yang ketiga ada langkah data collection. Guru mengawasi dan memfasilitasi serta membimbing jalannya proses pembelajaran. Siswa melakukan eksperimen terkait masalah yang disajikan. Langkah yang keempat ada data processing. Di sini aktivitas gurunya tidak ada. Terus ke aktivitas siswanya, di mana siswa mengolah data yang telah diuji dengan cara mengklarifikasikannya. Kemudian ada verification. Di langkah verification ini, siswanya yang ikut andil, di mana aktivitas siswa memeriksa hasil kebenaran kelompok. Seterusnya ada generalization, di mana sang guru menyimpulkan jawaban dari siswa, sedangkan siswa menyajikan laporan dalam bentuk gambar. Seterusnya, kelebihan model pembelajaran DL. Yang pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuh rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat. Kelima, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja sendiri. Setelah kita membahas tentang kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning ataupun DL, di sini ada kelemahan model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, menyita banyak waktu. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu mengikuti pelajaran sesuai dengan model pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada model pembelajaran Problem Based Learning ataupun PBL, di mana Levin mengemukakan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dan isu-isu. Selanjutnya ada model pembelajaran Problem Based Learning ataupun PBL, di mana Levin mengemukakan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata
dan isu-isu. Kelebihan dari model pembelajaran PBL ini, pertama ada merupakan teknik yang bagus untuk lebih memahami pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, menyenangkan dan disukai peserta didik. Selanjutnya, kelemahan dari model pembelajaran PBL, yaitu kurang minatnya peserta didik dalam model pembelajaran tersebut. Yang kedua, keberhasilan PBL memerlukan waktu untuk persiapan. Dan yang terakhir ada model pembelajaran Inquiry Based Learning ataupun IBL. Model pembelajaran IBL menurut Gunawan adalah kegiatan pembelajaran berbasis penyelidikan di mana peserta didik mencari jawaban sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran IBL ini, yaitu pertama ada stimulation, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada data collection, keempat ada data processing, kelima verification, dan yang keenam generalization. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.